Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Arif Riyadi sebagai dosen pengampu mata kuliah hadis tematik, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tak lupa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak nanti. Di sini saya akan membawakan tema ceramah tentang hijrah tidak harus menunggu kita sempurna. Sebelumnya, pernah nggak sih kita punya keinginan untuk berubah jadi lebih baik, tapi akhirnya malah nggak jadi karena merasa belum pantas? Misalnya ada yang bilang, nanti deh kalau nggak sering maksiat baru rajin ngaji, atau kalau nanti udah baik aja baru pakai hijab, atau aku belum pantas untuk masuk majelis kayak itu karena dosaku masih banyak. Atau ada lagi yang sering lalai, nanti aja berubahnya. Terus ada yang bilang takut dibilang so alim kalau tiba-tiba rajin beribadah. Nah, kalimat ini sering kita dengar, bukan? Bahkan mungkin kita pernah mengucapkan sendiri. Padahal justru karena kita punya banyak kekurangan, kita perlu mendekat kepada Allah. Kalau harus menunggu sempurna dulu baru hijrah, kapan memulainya kita akan berhijrah? Kalau harus menunggu bebas dari dosa, mungkin kita nggak akan pernah memulainya. Karena kenyataannya, semua orang sedang berproses. Ada yang baru belajar sholat tepat waktu, ada yang sedang belajar menjaga lisan, ada yang sedang berusaha meninggalkan kebiasaan buruk. Gak ada manusia yang sempurna. Yang ada adalah manusia yang terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Rasulullah bersabda, "Kulla bani Adam khata'un, wa khairul khata'i taubatun." Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hadis Tirmizi. Hadis ini mengajarkan bahwa berbuat salah itu manusiawi. Yang penting bukan siapa yang nggak pernah salah, tapi siapa yang mau memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Teman-temanku, jangan sampai kita merasa dosa kita terlalu banyak sehingga malu untuk mendekat kepada Allah. Karena Allah sendiri yang memanggil hambanya untuk kembali. Allah berfirman dalam surah Quran, yaitu Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dalam ayat Quran tersebut, artinya seburuk-buruk apapun masa lalu kita, pintu taubat selalu terbuka. Walau Allah tidak pernah menutup pintu ampunannya, kenapa kita malah menutup kesempatan kita untuk berubah? Teman-temanku, kita harus paham bahwa hijrah itu proses, bukan sulap. Gak ada manusia yang langsung berubah 100% dalam semalam, gak ada. Bahkan para sahabat Nabi juga mengalami proses. Contohnya yaitu, lihatlah kisah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, beliau termasuk orang yang sangat keras terhadap kaum muslimin. Benar atau tidak, ya kan? Tapi setelah mendapat hidayah dari Allah,
beliau berubah menjadi salah satu sahabat terbaik dalam sejarah Islam. Artinya apa? Masa lalu tidak menentukan masa depan. Yang menentukan adalah apakah hari ini kita mau berubah atau tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Dalam Al-Quran ini, artinya perubahan selalu dimulai dari setiap langkah. Dari mulai memperbaiki sholat, mulai dari mengurangi berkata kasar, mulai dari membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, atau mulai dari meninggalkan satu kebiasaan buruk. Nggak harus langsung sempurna. Yang penting kita harus bergerak. Teman-teman, dalam berhijrah, yang penting bukan cepatnya, tapi istiqomahnya. Rasulullah bersabda, Ahabbul a'mali illa Allah adawahuma wa inna qullah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, jangan minder. Kalau perubahan kita masih kecil, jangan dibandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, itu sudah ada kemajuan. Kalau hari ini lebih dekat kepada Allah dari kemarin, itu sudah menjadi kemenangan bagi kita. Sebagai penutup, saya sendiri mengajak diri saya sendiri dan teman-teman semua, jangan menunggu sempurna untuk berhijrah ya. Karena hijrah bukan hadiah bagi orang-orang yang sudah baik. Hijrah adalah jalan untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari ini, walaupun satu langkah, karena langkah kecil yang terus dilakukan akan membawa kita menuju perubahan besar. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk terus memperbaiki diri dan menjadi hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Cukup sekian dari saya ceramah hari ini. Saya selaku penceramah meminta maaf bila ada kesalahan atau luput kata yang tidak enak didengar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.